Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini adalah visitor counter ya. Jadi seperti ini untuk tampilan controllernya. Di sini ada untuk bagian-bagiannya. Di sini ada untuk reset, tombol reset. Kemudian di sini untuk tombol display. Ini untuk mengatur ya. Ini bisa untuk mengatur jam nanti, C plus dan C min, atau berfungsi juga nanti untuk menambah C plus itu untuk masuk, C min untuk keluar, in, out, dan stay. Pada displaynya di sini ada in itu untuk objek yang masuk, kemudian out untuk objek yang keluar. Untuk stay itu adalah pengurangan dari in dan out, artinya stay ini adalah objek yang berada di dalam ruangan. Oke, seperti itu. Di sini ada memory card, jadi atau SD card ya. Jadi nanti kalau misalkan dia terbaca, sudah terbaca atau di write atau disimpan dalam memori, ada keterangan oke. Misalkan ini in, oke, artinya data sudah tersimpan ke memory card atau SD card. Seperti itu. Oke, di sini untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya, oke, di sini ada ini untuk 5 volt, untuk 0 volt. Jadi 5 volt ini nanti ke, nah ini untuk terminal ini adalah terminal ke laser ya. Nanti ke laser bisa menggunakan terminal di sini, atau bisa juga laser menggunakan adaptor sendiri, adaptor 5 volt. Oke, yang ini adalah tombol data ya, kabel data yang menghubungkan controller dengan sensor. Oke, kemudian ini switch ini nanti berfungsi sebagai pengatur ya. Jadi kalau setelah diinstal ternyata yang objek masuk itu terbaca keluar, atau objek keluar terbaca masuk, maka tinggal kita switch saja di sini seperti ini. Nanti objek masuk menyesuaikan settingan ya, menyesuaikan instalasi laser dan sensornya. Kemudian di sini ada tombol power, kemudian di sini ada input 220 atau listrik PLN ya. Oke, ini untuk controllernya. Kemudian yang ini adalah laser. Jadi yang ini adalah sensor. Nah, untuk sensor, untuk tampilan sensor. Nah, untuk sensor di sini ada dua mata. Ada dua mata sensor. Kemudian ada indikator, dua buah LED. Nah, indikator yang di sini itu, indikator di sensor ini akan sama dengan indikator di controller. Nanti posisinya akan sama. Ketika di sana nyala, di sini akan nyala. Indikator ini berfungsi untuk indikator untuk sensor ya. Jadi ketika laser terkena sensor, si laser ini terkena sensor, maka LED akan mati. Nah, ini kenapa ini tidak terlalu berpengaruh ya. Kenapa? Karena tadi kita switch di sini. Jadi ketika kita switch, maka indikatornya akan sesuai. Nah, ini tidak masalah karena hanya indikator saja. Oke, ketika si laser terkena sensor,
maka indikator akan menyala. Ini berfungsi nanti untuk setting ya, atau mengajas laser ke sensor, karena nanti perbedaan jarak itu nanti akan mempengaruhi laser. Jadi misalkan ketika saya setting pada jarak seperti ini, si laser ini lurus dengan sensor kedua-duanya. Oke, kedua-duanya lurus dengan sensor. Akan tetapi jika saya rubah jaraknya lebih jauh, maka si laser ini akan melenceng dari sensor ya. Si laser akan melenceng dari sensor. Nah, caranya gimana untuk mengajas atau menyesuaikan laser agar tepat ke titik sensor ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam itu ada titik sensor. Nah, caranya adalah dengan cara di sini ada untuk adjuster pada lasernya. Nah, di sini ada baut atau baut L ya. Nah, di situ ada baut L. Nanti kita bisa setting di sini dan juga di sini. Nah, ini untuk menyusun untuk koordinat X dan Y-nya. Kemudian yang ini juga sama, X dan Y-nya di sini bisa kita sesuaikan. Karena lasernya sudah centering terhadap sensor, tanda sudah centeringnya gimana. Jadi misalkan si laser itu belum centering, maka LED-nya akan menyala ya. Jadi ketika sudah centering, maka dia akan mati. Seperti itu. Kali ini kita akan simulasikan bagaimana cara kerja dari alat ini. Oke, di sini in 58, outnya 44, stay-nya 14. Oke, berarti dari sini ke sana ketika saya seperti ini maju ya, maka objek in yang terbaca. Oke, ini berarti objek in yang terbaca. Kemudian kalau saya berlakukan arah sebaliknya, maka nanti objek out yang terbaca. Nah, bagaimana setelah ketika instalasi ternyata harusnya masuk, malah objeknya yang keluar terbacanya. Maka tadi kita tinggal switch saja bagian belakang. Maka akan terbaca out ya. Kalau ke sini berarti in. Ini out, kemudian in. Kemudian kalau kita switch lagi, maka arah sebaliknya adalah in. Sini akan out. Oke, seperti itu. Nah, untuk pembacaan memory cardnya atau SD cardnya adalah setiap 3 detik sekali. Jadi ketika ada objek kurang dari 3 detik melewati sensor, maka itu tidak terbaca oleh sensor, tapi tidak akan ditulis oleh memory card. Akan tetapi ketika nanti ada objek lagi yang sudah lebih dari 3 detik, maka nilai yang dikirim ke SD card atau memory card adalah nilai akumulasi. Jadi tetap ininya terbaca oleh sensor kalau kurang dari 3 detik, tetapi tidak bisa ditulis oleh memory card. Ini bertujuan agar memory card tidak error ya. Kalau terlalu cepat membaca atau menulis, memory card akan rusak. Oke, seperti itu
Di sini adalah untuk mereset. Kita bisa reset di sini. Nah, nilai reset pun nanti akan terkirim ke memory card. Oke, seperti itu. Nah, indikator di sini akan sama dengan indikator di sensor. Kemudian ini untuk masuk dan ini untuk keluar. Satu hal lagi, karena di sini ada dua, maka saya bedakan untuk controllernya. Ketika saya matikan seperti ini, kemudian saya hidupkan lagi, maka controller akan mengindikasikan bahwa ini adalah VC1. VC1 itu artinya visitor counter 1 ya. Jadi box control 1, nanti yang satunya lagi adalah VC2. Begitu pula dengan memory cardnya. Memory card ini sesuai dengan nama controllernya. VC1 berarti nama memory cardnya juga VC1. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.